Kampanye hitam melalui media sosial Twitter terhadap Jokowi lebih tinggi dibanding Prabowo Subianto. Isu tertinggi yang menyerang Jokowi yakni kasus pengadaan busway Transjakarta, isu penganut Tionghoa dan pencitraan. Sementara Capres Prabowo Subianto mendapatkan serangan kampanye hitam dengan isu masalah penculikan dan ibu negara. Seberapa besar dampak kampanye hitam menggerus elektabilitas Capres? Kita akan membahasnya dengan Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Mbak Ristika Herlambang dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, Mbak Tika, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Sebelum kita memulai pembahasan mengenai kampanye hitam terutama di media sosial Twitter, nah kita akan melihat grafik berikut ini terlebih dahulu. Ya, kita lihat ini adalah kampanye hitam yang terjadi di Twitter di mana isu negatifnya untuk Prabowo Subianto mendapatkan 6 isu negatif seperti itu, sementara Jokowi mendapatkan 12 isu negatif. Kita lihat isu-isu apa saja yang menjadi kampanye hitam di Twitter untuk Capres Prabowo Subianto. Isu yang dibahas adalah mengenai masalah penculikan yaitu sekitar 6% dan mengenai ibu negara sekitar 2%. Sementara untuk Capres dengan nomor urut 2 yaitu mengenai kasus pengadaan bus Transjakarta berkarat yaitu diperbincangkan 51% dan isu masalah penganut Tionghoa dan juga pencitraan sebesar 8%. Ya, langsung mungkin ke Mbak Tika. Ini kampanye hitam di media sosial memang sangat masif terjadi, marak terjadi, terutama kita membahas mengenai Twitter. Catatan dari Mbak Tika. Ya, cukup menarik karena menjelang Pilpres itu terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap kampanye jahat yang masuk ke dalam Twitter. Sebenarnya situasi ini juga terpotret di dalam pemberitaan di media online, di mana sepanjang dari tahun 2012 sampai tahun 2014 itu terjadi lonjakan yang cukup tinggi di bulan April, di mana pada saat itu sedang ada pemilihan legislatif. Nah, sementara situasi tersebut ternyata tidak jauh beda dengan apa yang ada di Twitter. Dan ternyata menjelang Pilpres itu kondisinya semakin hari semakin memuncak, panasnya semakin memuncak. Di mana kita tidak secara sadar ketika kita melakukan pengelompokan jadi dari berbagai isu terhadap Jokowi, ditemukan bahwa jumlah serangan pada Jokowi itu ada 148.133, sementara serangan negatif di Prabowo di Twitter ada sekitar 12.090. Dan menariknya lagi di antara 12 isu Twitter itu sebenarnya masih banyak sekali yang berkaitan dengan serangan negatif terhadap Jokowi, tetapi kita membuat itu yang paling besar gitu. Sementara pada Prabowo kita hanya melihat isunya sangat relatif sedikit, dan itu pun ketika awalnya hanya didominasi oleh penculikan dan itu eksposnya cukup tinggi, dan kemudian baru 1 bulan terakhir bicara soal ibu negara. Oke, mungkin Mas Burhan ada tanggapannya bagaimana kemudian ternyata Jokowi lebih banyak diserang dibandingkan Prabowo. Apakah kemudian amunisi untuk black campaign untuk Jokowi memang lebih rawan atau tidak lebih empuk untuk kemudian diserang atau bagaimana Mas Burhan? Ya, pertama kita harus bedakan antara kampanye negatif dengan kampanye hitam. Untuk kampanye negatif pada dasarnya adalah satu jenis kampanye untuk menurunkan elektabilitas lawan dengan data, dengan bukti yang otentik, dengan dasar argumen yang jelas. Sementara kampanye hitam itu tidak ada dasarnya, tidak ada bukti otentiknya. Dan yang marak terjadi adalah black campaign atau negatif campaign seperti itu? Nah, tergantung kasusnya. Misalnya untuk kasus penculikan aktivis, itu jelas kampanye negatif karena dasarnya ada dan Prabowo itu sudah diberhentikan oleh DKP, meskipun oleh kepresidenan, oleh Presiden Habibie saat itu bukan diberhentikan, tapi bukan dipecat, tapi diberhentikan dengan hormat. Nah, untuk kasus misalnya Jokowi beretnis Tionghoa, kemudian agamanya Kristen, itu jelas kampanye hitam, karena dasarnya tidak ada. Dan Jokowi kita tahu bukan Kristen, bukan juga Tionghoa, dia Muslim, bahkan haji ya. Jadi kita harus pilah dan kita harus pilih mana yang masuk kategori kampanye negatif dan mana yang kampanye hitam. Untuk negatif jelas boleh. Jadi dalam konteks kampanye negatif itu bagian dari proses kampanye. Untuk hitam jelas tidak boleh. Nah, kalau kita lihat minimal kalau kita mendasarkan diri dari media sosial, yang sering kita lihat setidaknya dalam 2 bulan terakhir ini adalah kampanye hitam ke Jokowi. Nah, dalam konteks ke Prabowo itu lebih sedikit karena memang variasinya kurang. Jadi saya melihat timnya Jokowi itu kurang begitu variatif di dalam menembakkan amunisi serangan ke Prabowo. Isunya masih seputar penculikan aktivis, masih seputar pelanggaran HAM ya. Sementara untuk konteks Jokowi itu sangat variatif dengan gradasi dan
keragaman isu yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, mungkin disebabkan oleh elektabilitas Jokowi yang relatif lebih tinggi ketimbang Prabowo. Dan saat yang sama, kalau dibandingkan dengan Prabowo, Jokowi jauh kurang lebih dikenal. Dibanding misalnya Prabowo. Prabowo kita tahu sudah 10 tahun terakhir kampanye untuk menjadi capres. Kita tahu plus minusnya. Kita terlalu tahu Prabowo, tetapi terlalu sedikit tahu tentang Jokowi. Nah, karena pengetahuan tentang Jokowi masih minimal, sehingga di tengah posisi dirinya sebagai frontrunner, kemudian amunisi serangan makin gencar. Oke, Mas Burhan. Pada Jokowi. Kita kembali ke Mbak Tika. Mbak Tika tadi dibahas oleh Mas Burhan mengenai black campaign, negative campaign. Untuk pengguna Twitter sendiri, kita membahas mengenai Twitter, media sosial Twitter. Apakah kemudian sudah bisa membedakan mana kemudian yang dikatakan black campaign sehingga kemudian tidak usah dipercaya seperti itu, ataupun negative campaign di mana kampanyenya memang berdasarkan fakta dan juga data seperti itu? Ketika kita melakukan penelitian terhadap Twitter berkaitan misalnya dengan penyerangan-penyerangan, itu ternyata segala sesuatu yang muncul di situ adalah bersifat serangan atau memberikan respon gitu ya. Nah, respon ini adalah rata-rata sebenarnya mungkin kalimatnya positif, tetapi ketika mendekati Pilpres memiliki persepsi yang negatif. Sebagai contoh seperti ini, ada salah satu orang yang mengatakan bahwa Jokowi itu dulunya Kristen. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang positif kan katanya gitu ya. Tetapi ketika mendekati Pilpres, Jokowi dulunya Kristen itu menjadi sesuatu yang ditangkap persepsi publik menjadi negatif, karena itu bisa membuat pemikiran orang yang awalnya tidak peduli soal Kristen atau tidak Kristen, dia menjadi oh ternyata Jokowi Kristen. Dan ini yang saya sebut bahwa ketika semua itu masuk ke dalam Pilpres, itu semuanya berubah konteksnya. Jadi ketika kita menempatkan satu kalimat dalam sebuah Twitter, dalam sebuah konteks tertentu, maka itu akan menjadi... Misalnya kita bisa berbeda agama, bisa berbeda suku, ya biasa saja. Tetapi ketika mendekati satu medan pertarungan elektoral yang makin sengit, isu tadi bisa dikapitalisasi untuk kepentingan menurunkan elektabilitas lawan, meskipun faktualnya tidak. Nah, dalam konteks kampanye hitam itu nggak penting fakta atau fiksi, yang penting orang mau percaya atau tidak percaya. Dia terpengaruh atau tidak gitu ya. Spin propaganda yang dimainkan. Nah, dalam konteks itu saya kira jenis kampanye hitam banyak. Ada yang sifatnya namanya name calling atau labeling. Nah, labeling ini misalnya dengan menyebut Jokowi capres hitam, ya, capres boneka, ya. Itu sudah name calling di situ. Kemudian ada juga jenis yang biasa dipakai oleh media yang partisan, Berita Satu tidak ya tentu saja ya. Tapi ada banyak media partisan yang memakai jenis yang saya sebut dengan istilahnya apa namanya card staking. Jadi card staking itu memilah data yang menguntungkan capres yang didukungnya sambil membuang data dan fakta yang tidak mendukung capres yang mereka usung. Jadi dipilah-pilah gitu ya. Nah, itu yang lazim dilakukan juga oleh banyak tim ses untuk mengangkat posisi capres yang dia usung. Baik, Mas Burhan dan juga Mbak Tika, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.